warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sigma, suara inspirasi generasi matematika. Baik, perkenalkan, nama saya Arini Dwi Ardianti yang akan menjadi host pada episode kali ini. Sebelumnya, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa sekali, yaitu Kak Dani selaku Ketua Himatika Girkomstat periode sekarang. Untuk Kak Dani, silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih hari ini. Mungkin langsung saja ya perkenalannya. Perkenalkan, nama aku Dani Lukita, akrab dipanggil dengan Dani selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Girkomstat periode 2026. Salam kenal semuanya. Tentunya pengalaman dan cerita Kak Dani sangat menarik untuk kita dengarkan, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang kepemimpinan, keorganisasian, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Kak Dani, boleh cerita sedikit nggak, apa sih motivasi terbesar Kakak sampai akhirnya berani mengambil tanggung jawab sebagai Ketua Umum di periode ini? Oke, mungkin yang pertama itu motivasiku mengambil keputusan aku menjadi Ketua Himpunan adalah dukungan dari teman-teman, support system dari teman-teman. Bahwasanya aku dipercaya buat menjadi Ketua Himpunan di periode 2026 ini. Selain juga aku mendengar ada satu kutipan yang mana dia berkata suatu hal yang kita lakukan maka tidak akan digunakan. Oleh karena itu aku sendiri juga mempertaruhkan apa yang aku punya untuk aku bisa menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika 2026 ini. Gitu. Dengan Kak, jadi support-support dari teman-teman Kak Dani. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Boleh. Pas pertama kali Kak Dani resmi terpilih dan dilantik, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Kak Dani? Yang terlintas di pikiran juga yang pertama pasti pertama itu tanggung jawab. Karena di sini aku bukan berdiri atas nama diriku sendiri, tapi aku kedepannya bakal membawa teman-teman anggota-anggotaku untuk berdedikasi juga di himpunan mahasiswa matematika ini agar bisa lebih berkembang lagi. Karena apa ya, juga atas nama himpunan juga bukan atas nama aku sendiri, tapi bakal juga atas nama teman-teman lain. Makanya apa yang terlintas pertama di situ adalah ya gimana caranya diri aku sendiri bisa menjaga image ataupun juga bisa menjaga perilaku agar dari teman-teman juga tidak memberikan impact yang aku buat. Di pertanyaan ketiga, jujur ya Kak, sebelum menjabat, apa ekspektasi terbesar Kak Dani tentang rasanya jadi nomor 1 di Himatika? Bukan nomor 1 ya, mungkin bisa diralat. Nggak selalu nomor 1 juga, karena di sini juga kan saya berdiri di sini juga karena support dari teman, karena juga aku terpilih juga karena didukung oleh teman-teman. Makanya kalau misal tadi apa? Ekspektasi terbesar gue ya. Terbesarku juga apa ya? Ya waktu jadi ketua himpunan juga aku bisa itu tadi. Aku bisa memberikan tanggung jawabku, bisa mendidikan program-program kerjaku juga berdampak, terutama terhadap mahasiswa matematika di angkatan 2022 hingga 2025. Di pertanyaan keempat, sekarang sudah berapa bulan berjalan, apa realitas yang paling bikin Kak Dani kaget atau nggak nyangka gitu Kak? Mungkin ini sih, karena juga pengalaman juga waktu di SMA juga saya pernah jadi ketua OSIS juga. Jadi pengalaman mungkin perbedaan vibe juga sih. Karena waktu juga SMA kan kita teratur ya, dalam artian kita sekolah dari jam 7 hingga jam 3 sore. Jadi ada planning tetapnya gitu. Kalau waktu kuliah kan kita nggak tentu, waktu juga berbeda juga, terus juga lingkungan juga harus adaptasi lagi. Jadi mungkin itu yang perlu aku pelajari ketika aku pertama kali untuk apa ya, coba beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Gitu. Terima kasih. Lanjut di pertanyaan kelima, di minggu-minggu awal menjabat, apa tantangan paling berat yang harus Kak Dani selesaikan pertama kali? Kalau untuk tantangan yang harus aku selesaikan pertama kali adalah gimana caranya aku bisa menyatukan visi-misi yang ada di setiap kepala. Jadi teman-teman pasti memiliki semua ide, pasti semua pribadi juga memiliki ide besar. Gimana caranya di situ aku berdiri sebagai ketua di sebuah himpunan itu bisa menjadikan satu tujuan dengan memiliki satu visi dan satu visi yang sama, yang kita bisa sebut satu visi pasti bisa. Oke. Sekarang pertanyaan ke-6 ya. Gimana sih Kak rasanya mengkoordinasi banyak kepala dan departemen yang berbeda-beda karakternya? Nah, itu yang aku maksud di situ ya. Kan juga tadi udah bilang bahwasanya per orang itu pasti memiliki
visi misinya sendiri, yang mana dia mesti memiliki ide sendiri. Tapi ketika sudah masuk di lingkup organisasi, kita harus juga memiliki visi misi yang sesuai dengan organisasinya kita jalani. Dan di situ aku juga bakal berkoordinasi dengan semua elemen-elemen yang ada, mulai dari dosen pembina, terus juga aku juga berkoordinasi dengan teman-teman kepala divisi, dan juga aku juga pasti akan berkoordinasi dengan teman-teman anggota di setiap departemen yang ada di Matematika. Lumayan berat ya Kak. Sebenarnya nggak berat-berat banget, maksudnya kita juga berjalannya bareng-bareng. Ya makanya apa yang aku perluin, aku juga bakal sendiri, aku juga bakal cerita nih ke teman-teman. Jadi anggapannya organisasi ini bukan hanya sekedar kita melaksanakan program saja ya, tapi kita juga bisa mendapatkan wadah kita untuk membangun relasi, kita bisa membangun sebuah komunikasi juga yang baik, dan juga yang paling aku utamain itu seneng-senengnya gitu. Jadi iya benar. Lanjut ya Kak. Untuk pertanyaan ketujuh, ada nggak sih Kak momen culture shock saat Kakak harus mulai mengambil keputusan besar buat organisasi? Kalau culture shock sih mungkin nggak yang banget kaget, karena juga di sebelum juga mungkin dari aku sendiri sudah memiliki basic mungkin ya untuk bisa memiliki sebuah keputusan dengan dalih aku harus berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Jadi pengambilan keputusan itu bukan hanya karena keinginanku, tapi aku gimana caranya mengusahakan keputusan yang aku berikan itu berkoordinasi dengan teman-teman kepala divisi dan juga teman-teman dari setiap departemen, agar keputusan yang diambil itu tidak menyenangkan atau memihak kepada salah satu pihak aja. Jadi semua di himpunan itu bisa sama-sama bareng memiliki keputusan yang sama. Oke, kita lanjut nih pertanyaannya. Kak Dani tipe kepemimpinan yang santai atau tegas banget nih kalau di rapat rutin buat pengurus? Dibilang harus dua-duanya sih, tegas dan santai. Karena ketegasan itu untuk menciptakan sebuah kedisiplinan. Dan juga, tapi kalau terlalu tegas, terlalu tegang banget sama anggota-anggota juga nanti takutnya kan banyak yang kurang nyaman gitu kan. Makanya dari aku sendiri juga gimana caranya bisa membuat di situ rapatnya itu disiplin dan juga santai, dan semua bisa memberikan opini juga tanggapannya gitu. Tipsnya itu bagaimana Kak biar bisa santai? Kalau itu sih gimana caranya aku ngontrol waktu pimpin rapat sih, kayak nanti misal ketika rapat sudah selesai rapatnya, ketika sudah menyampaikan progres dan sebagainya, itu bisa kita kayak ngobrol-ngobrol sedikit yang nggak harus berbawa tentang kepanitiaan dan sebagainya, itu bisa di luar selain itu. Kayak contoh ditanyain hari ini gimana pelajarannya, terus itu juga kita bisa tanya-tanya kayak kira-kira besok UTS enggak, gimana udah persiapannya gimana gitu. Jadi kayak waktu sesi pertanyaan itu, waktu sesi setelahnya itu nggak harus banget sesuai dengan birokrasi atau sesuai dengan yang ada itu nggak harus. Jadi santai waktu selesainya apa juga santai. Dan seru gitu ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana cara Kak Dani membangun chemistry sama pengurus-pengurus baru supaya kami nggak merasa canggung sama Kak Dani? Gini, kalau gimana caranya aku bisa membangun chemistry, yang pertama sering-sering buat kumpul, itu sih. Itu poin penting buat gimana caranya bisa sebuah timbul chemistry. Itu dengan sering-sering kumpul, sering-sering ngobrol. Walaupun ngobrolnya bukan tentang kepanitiaan ataupun hanya cuma ngobrol-ngobrol biasa atau ngobrol biasa, itu nggak apa-apa. Iya, itu karena itu menciptakan sebuah chemistry yang kuat orang di situ. Kemudian gimana caranya biar mungkin anggota baru atau mahasiswa baru agar tidak canggung ke aku gitu ya. Kalau itu sih mungkin aku notisnya di ketika aku komunikasi sih. Jadi kayak kadang semisal ada mahasiswa baru yang terlalu sopan banget, maksudnya kayak seakan-akan aku di sini sebagai dosen gitu. Aku bisa nyebut kayak dosen yang terlalu sopan banget, karena juga di sini juga aku cuma seperti tingkat gitu, yang mana ya pastinya kita nggak tahu kemampuanku apakah lebih besar dari kamu gitu. Sebenarnya biasa aja, aku juga saling menghormati. Aku juga menghormati adik tingkatku, juga adik tingkatku juga menghormati aku sebagai kakak tingkatnya. Keren sih Kak, jadi nggak canggung gitu. Benar, jadi nggak canggung banget lah. Baik, lanjut pertanyaannya. Selama beberapa bulan ini ada nggak keputusan yang menurut Kakak paling sulit buat diambil? Kalau hal yang paling sulit sih tadi aku udah katakan nggak yang terlalu sulit banget ya, karena aku juga mengambil keputusan melalui koordinasi dengan seluruh elemen yang ada, dari dosen hingga departemen. Tapi yang mungkin bisa dikatakan kriteria sulit itu mungkin kalau misal ada event besar ya, misalnya ada event besar yang mana aku butuh keputusan memilih contoh saja kayak memilih tulisannya
ataupun memilih sebuah vendor yang bisa kita pakai, itu menurutku juga agak terlalu sulit juga, karena di situ kan banyak juga kan vendor yang bagus, website yang bagus, yang mana kita harus pilih salah satu. Itu mungkin yang menurutku agak lumayan sulit ketika berkeputusan, walaupun sudah pada yang lain gitu. Jadi gimana Kak akhirnya untuk mengambil keputusan itu? Dengan kita musyawarah bersama, kita musyawarah mufakat kayak dari teman-teman seluruh departemennya ataupun seluruh kadif-kadifnya itu bisa kumpul, kayak kita membicarakan setiap pilihan opsinya itu, kita memberikan rasionalitasnya. Terus setelahnya misal tidak ada keputusan, tidak ada hasil akhirnya, maka dari aku sendiri juga melaksanakan voting untuk semuanya berasa adil. Jadi biar apa yang sudah dirapatkan musyawarah mufakat itu bisa menjadikan keputusan yang bijak untuk semua pengurusan. Selanjutnya, pernah nggak sih Kak Dani di tengah kesibukan yang padat ini, Kak Dani merasa pengen rehat sebentar atau ngumpet dulu dari urusan organisasi buat sekedar tenangin pikiran gitu Kak? Kalau untuk ngumpet atau menghilang jangan ya, karena kalau sudah menghilang itu udah gimana gitu. Ya, kalau udah kepalanya, satu tubuh kepalanya hilang juga kan aneh ya. Tinggal badannya doang jalan itu kan aneh. Ya, kalau mungkin diartikannya gini, mungkin untuk healingnya saja ya. Kalau untuk pelampiasan yang lain saya organisasi gitu ya. Kalau aku sendiri juga ada hobi juga untuk berolahraga, ataupun nanti aku juga bermain sama teman. Hanya kayak seperti bermain futsal ataupun badminton ataupun jadi teman juga buat ngopi-ngopi santai, itu menurutku sudah lebih dari cukup buat aku rehat sebentar. Setidaknya aku di situ bisa cerita kayak perlu kesahku, terus juga aku minta saran kepada teman-teman ya, mungkin sama juga teman-teman juga. Jadi apa ya, hal yang aku rasain juga nggak capek-capek yang harus aku sendiri yang nanggung gitu. Jadi aku bisa ada teman-teman yang bisa jadiin tempat buat aku curhat. Jadi banyak supportnya. Benar, ada support sistemnya. Oke, lanjut. Kalau ada masalah internal, Kak Dani biasanya lebih suka menyelesaikan lewat ngobrol santai atau formal informal? Tergantung ya, maksudnya tergantung apa masalahnya. Misal kalau permasalahan memang harus, kan kita juga di himpunan juga ada anggaran dasar sama anggaran rumah tangga yang jadi pacuan kita untuk melakukan suatu hal, ya kan? Kalau semisal masalah itu melanggar dan memerlukan sanksi yang sesuai dengan ADART, aku pasti akan melaksanakan sebuah rapat di mana membahas hal itu. Tapi misal kalau cuma masalah-masalah individual antara orang per orang, itu mungkin aku bakal lebih ke intens ke orang yang bersangkutan. Jadi apa yang aku lakuin itu enggak memalukan orang yang bersangkutan, tapi juga gimana caranya bisa menyelesaikan suatu hal biar waktu kinerjanya juga, program kerjanya juga bisa terlaksana dengan baik. Terus, gimana cara Kak Dani membagi waktu antara tanggung jawab sebagai ketua umum sama tugas kuliah yang pastinya nggak kalah padatnya ya? Iya. Kalau untuk cara pembagian tugas sekarang juga saya sendiri banyak sekali mestinya kalau masalah pembagian tugas gitu ya. Tapi tetap aku belajar terus gimana caranya aku bisa ngatur waktu, aku juga bisa ngatur waktu antara kuliah dan juga organisasi juga kan. Itu dengan cara dalam satu hari itu aku punya schedule buat gimana caranya hari ini aku memenuhi target ini, hari besok aku harus memenuhi target ini. Misal aku tidak bisa melaksanakan hal itu, aku tidak bisa menyelesaikan target itu, aku biasanya ambil kayak konsekuensi buat diriku sendiri gitu. Contoh kayak mungkin aku harus berlari gitu, aku harus mungkin apa ya, tidak main HP ataupun tidak senang-senang atau tidak keluar dari itu juga. Jadi ada sedikit punishment buat diri sendiri kalau dari aku sendiri. Itu konsekuensinya selalu dijalankan atau bagaimana Kak? Kalau konsekuensinya tergantung ya, maksudnya tergantung situasi juga. Tapi seenggaknya aku ada konsekuensi yang mana aku bisa lakuin ketika aku tidak sesuai dengan targetnya. Lalu terakhir, apa satu kata yang menggambarkan perasaan Kak Dani menjalani masa-masa awal jabatan ini? Satu kata nih, Ya. mantap. Wah, mantap banget ini. Iya, karena apa yang dijalani dari awal hingga akhir juga kan melaksanakan juga bareng-bareng. Ada sekitar 38 anak yang menjabat sebagai pengurus himpunan, yang mana nantinya juga aku harus berbareng sama teman buat mengambil keputusan ataupun juga
dari teman-teman yang lain banyak publik pendapat dan juga saran itu bisa disampaikan, dan itu akan melatih soft skill dari teman-teman pengurus juga. Jadi buat teman-teman mungkin kayak ini mungkin bisa ya kayak aku saran juga misal untuk maba dari program biasa ini, karena juga banyak step-step yang masih buruk di organisasi gara-gara memang organisasi banyak yang kurang fleksibel ataupun organisasi banyak yang menyita waktu yang sangat banyak gitu. Kita bisa luruskan, kita bisa lihat siapa yang memimpin, kita bisa lihat siapa yang menjadi patokan bahwasanya organisasi itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi kita bisa melihat lingkup mana yang sekarang kita cocok. Memang nggak harus selalu organisasi ya, kita bisa ikut UKM ataupun bisa ikut pelatihan. Yang terpenting ketika jadi mahasiswa jangan hanya diam, maksudnya jangan kayak kita SMA yang harus selalu menunggu arah dia. Kita harus bergerak buat kita mendapatkan soft skill yang harus kita kembangkan di lagi. Terus pesan Kak Dani buat teman-teman pengurus baru yang mungkin sekarang lagi ngerasa kaget atau lebih sama tugas-tugas. Oke, kataku untuk kata sih buat teman-teman semangat, karena memang adaptasi perlu diperluin ya, maksudnya diperlukan buat kita menjadi seorang lebih baik lagi. Jadi tetap semangat, selalu koordinasi dengan teman-teman yang lain, jangan malu untuk bertemu ke teman yang lain, karena di sini juga kami organisasi juga bukan hanya sebagai team organizer yang mana cuma buat kerja doang, tapi juga ada tempat teman-teman yang lain untuk mengeluarkan keluhan, atau juga dari teman-teman memiliki sekiranya itu perlu diceritakan gitu, harus sampai dengan orang gitu, itu tau apa kayak nyampein ke teman-temannya buat agar nggak dipendam sendiri. Takutnya kan kalau dipendam sendiri kan capek sendiri, akhirnya beban kuliah yang seharusnya menjadi skala prioritaskan dalam kuliah malah disibukkan dengan organisasi yang mana dia tanggung sendiri, padahal inti dari organisasi adalah kebersamaan kan. Jadi gitu yang perlu diperhatikan buat teman-teman pengurus Himatika 2024. Mantap dan semangat bener ini gitu, mantap dan semangat. Nggak kerasa ya Kak, dari obrolan tadi kita dapat banyak cerita tentang Kak Dani. Terima kasih banyak untuk Kak Dani yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita pengalaman Kak Dani. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Akhir kata, saya sebagai host di episode kali ini mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.